Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Modesta Tasya, NIM K1121132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi spesies Rhoccus. Baik, ini untuk daftar isinya. Kita akan mulai dengan introduction atau perkenalan dengan si siput ini. Nah, siput Lala atau dikenal dengan siput susu bundar, ini nama aslinya adalah Rhoccus. Nah, spesialis Rhoccus ini merupakan hewan invertebrata berukuran besar kelas gastropoda yang hidup di rataan terumbu karang. Dia ini karena tinggal di area intertidal, maka hidupnya itu dipengaruhi dengan pasang surut air laut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai morfologinya. Di sini sudah ada gambaran anatomi dari spesies Rhoccus. Dia berbentuk kerucut, kemudian untuk cangkangnya itu panjangnya bisa bervariasi antara 50 mm sampai 165 mm. Untuk diameternya sendiri itu di antara 100 mm dan 120 mm. Di sini bisa kita lihat ini ada ulir, ini namanya ulir atau sutura, itu pada si Rhoccus ini, yaitu bervariasi antara 10 sampai 12 ulir. Kemudian di sini bisa kita lihat warna dasarnya itu krem keputih-putihan gitu, dan di dasarnya itu ada bintik-bintik merah. Kemudian untuk habitatnya, ini merupakan jenis yang hidup di daerah tropis dan subtropis, yaitu di perairan Samudra India, Samudra Pasifik Barat, perairan Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, dia itu ditemukan di Maluku dan beberapa tempat di Papua. Ini ada gambarannya bagaimana dia di habitatnya. Ini beberapa spesies yang ditemukan. Mulai dari gambar yang pertama, di sini ada si Rhoccus di sini ada Rhoccus niloticus, kemudian di sini ada Rhoccus maculatus, ini Rhoccus radiatus, dan kemudian ini si Tectus piramis. Nah, apa sih bedanya? Kalau yang ini si Rhoccus maculatus. Nah, kalau yang ini, si Rhoccus maculatus, dia itu hidup pada terumbu karang, pada karang-karang yang hidup. Sedangkan kalau si Tectus piramis, dia itu hidup pada karang-karang yang sudah mati. Selanjutnya kita bahas tentang distribusinya. Ini bisa dilihat di sepanjang garis merah putus-putus ini, mulai dari bagian utara Pulau Marlina Island, kemudian di sini ada di Pulau Marshall, sampai Pulau Phoenix, dan sampai ke ujung di Pulau Cook atau Cook Island. Dan untuk penyebarannya, di sini ada pembagian 3 zona dari 5 zona. Yang pertama ini ada zona supratidal zone, kemudian ada mid-littoral zone, kemudian ada infra-littoral zone. Ini penyebarannya, jadi dia itu pada littoral zone atau daerah intertidal, jadi daerah pasang surut. Nah, batasnya itu dari area tertinggi, batas paling tinggi pada saat air pasang, dan batas paling rendah pada saat air surut. Dan dia ini ada pada kedalaman, hidup pada kedalaman 5 meter sampai 10 meter, walaupun masih ditemukan pada kedalaman 25 meter. Ini gambaran pembagian lebih jelasnya mengenai area littoral atau intertidal. Ini ada supralittoral, mid-littoral, dan lower littoral. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara adaptasinya. Seperti pada jenis siput-siput lainnya, kerang-kerang lainnya, dia bertahan hidup dengan cangkangnya atau operculum yang keras, yang melindungi tubuhnya yang cenderung lunak. Selanjutnya si siput Rhoccus ini, dia punya kemampuan unik tuh. Dia punya kemampuan flipping, di mana dia bisa membalik dirinya apabila dia ditabrak dan terbalik
ini merupakan sifat defensif yang bisa melindungi dia dari serangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksinya. Jadi dia itu bisa hidup sampai 15 tahun dan mulai reproduksi ketika mencapai usia 2 tahun. Nah, siput ini merupakan hewan diesius atau kelamin terpisah. Jadi ada jantan, ada betina, masing-masing punya kelamin tunggal. Pada betina dia mampu bertelur lebih dari 1 juta telur. Ini manfaat ekonominya. Jadi dia itu punya nilai ekonomis yang tinggi karena dia punya demand yang tinggi, dijadikan sebagai bahan untuk membuat kancing, dan produksi tahunan siput Lola ini di dunia mencapai 500 ton dengan nilai jual 4 juta US dollar. Tapi itu dulu ya, karena dia sudah menjadi hewan yang dilindungi. Dan ini untuk manfaat ekologinya. Jadi dia merupakan jenis hewan yang hidup di daerah pasang surut atau littoral zone atau intertidal zone. Dia umumnya hidup di atas karang hidup ataupun karang yang mati, patahan karang, dan jumlah besar alga hijau dan coklat yang jadi sumber makanan. Nah, jenis karang seperti ini punya banyak celah dan lubang yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi juvenil dan siput-siput dewasa. Mungkin sudah selesai nih. Sebenarnya materi terakhir itu masih ada mengenai nilai gizi dari si Tropus ini. Tapi sejauh ini saya belum menemukan apakah ada nilai gizi, apakah ada perannya yang signifikan ataupun ada zat yang dihasilkan secara signifikan yang berperan bagi gizi kita. Mungkin kalian bisa bagi pengalaman kalian mengenai yang pernah makan siput mungkin atau gimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.